ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya kita melihat Huang adalah pengirim surat dari Lord Omar yang mengantarkannya kepada Carter. Cuman di sana Carter telah mati. Itu adalah Liu Feng. Dan terlihat bahwa Lord Omar ingin menguasai kota Befeng. Di sini kita lanjut ke part selanjutnya. Di part selanjutnya kali ini kita melihat kota Befeng. Terlihat kota Befeng pelabuhannya sudah bagus sekali. Lalu di dalam kastilnya ada baronnya, yaitu adalah ayah dari Lord Tori. Bawahannya di sini berkata, bawahan kami meragukan bahwa pencuri kuda yang akan menyerang kota Befeng. Apakah itu benar terjadi? Mereka muncul dari tempat tersembunyi dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ternyata di kota Befeng ini tidak ada tanda-tanda kemunculan dari pasukan berkuda. Lalu di sini ayahnya Tori bernama Baron Van Sky. Kita panggil aja Sky. Di sini si Sky ini takut kalau barang mainannya ini nanti dicuri oleh pencuri kuda. Nanti aku tidak akan bisa menyimpan hartaku yang ini. Dia ini seperti kekanak-kanakan sama layaknya seperti Lord Tori. Lalu dia memerintahkan semuanya mencari ulang lagi supaya mengetahui tentang pencuri berkuda. Tak lama dari situ, Liu Feng pun datang. Ayah, ini aku. Dia adalah Liu Feng, pemilik kota Jiang, kata Lord Tori yang berjalan bersama Liu Feng. Terlihat Liu Feng duduk bersama dengan Lord Tori dan juga ayahnya, yaitu Sky. Di sini Sky berkata, apakah ini informasi tentang pencuri berkuda itu? Yang mulia jangan khawatir. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan informasi ini loh. Lihat ini tanganku. Liu Feng menggerakkan tangannya. Lalu ayahnya Tori pun berkata, baiklah, berapa harga untuk informasi ini? 2 koin emas kah? Tidak, lihat baik-baik jariku ini. 20 koin emas? Tidak, harganya 2 kapal besar. Lalu Tori dan juga ayahnya Sky di sini terkejut. Liu Feng berkata, aku katakan, ini informasi disertakan. Pada hari apa pencuri berkuda akan menyerang, di mana dia akan menyerang, dan dengan cara apa dia menyerang. Bukankah ini informasi yang sangat detail? Jika itu benar, kami dapat menghancurkan semua pencuri berkuda itu dan benar-benar telah menyingkirkan ancaman mereka. Di masa depan, pengeluaran militer dapat digunakan untuk memperluas armada perdaganganku. Lalu Sky di sini terpaksa menyetujuinya. Baiklah, kami akan menyiapkan kapalnya. Tapi ingat, bayarannya hanya itu saja ya. Lalu di sini Liu Feng berkata lagi, sudah naik, sekarang 4 kapal aku memintanya. Ya sudah, deal. Setelah itu, Lord Tori dan juga ayahnya Sky membuka gulungan tersebut. Pencuri berkuda itu ternyata adalah kesatria yang menyamar dari Baron Omar. Dan mereka lebih dari 500 kesatria. Bagaimana kita akan menghadapinya? Liu Feng berkata, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kota Befeng. Mari kita keluar. Di luar lapangan kota Befeng, camp pelatihan, terdapat pasukan dari Liu Feng yang dibawa ke sana. Itu adalah pasukan pemanah. Bersiap. 1, 2, tembak. Lalu mereka menembakkan panahnya. Panah itu pun sangat jauh sekali terlontarnya. Lalu kagetlah Tuan Sky. Busur apa ini? Bisa menembak sejauh ini dan sekuat ini. Wow, memang Baron Liu Feng yang paling kuat. Acaranya belum berakhir, jadi tetaplah menonton. Lalu terlihat juga sekarang prajurit dari Liu Feng yang lainnya. Ada prajurit dengan baju besi yang sangat tebal. Lalu terlihat juga Liu Feng berkata, siap, tembak. Ternyata prajurit yang dilatih Liu Feng ini adalah prajurit besi.
dan tidak akan bisa ditembus oleh panah apapun. Lalu Tori pun kaget. Baron Liu Feng, aku bertanya-tanya, ada berapa banyak kesatria di kota Xiang? Untuk membunuh semua kesatria Baron Omar, mereka sudah cukup. Hahaha. Kota Xiang kami akan membantu kota Beifeng. Tenang saja kalian. Lalu setelah itu kita diperlihatkan di pelabuhan. Sekarang Liu Feng sudah memiliki 4 kapal dari kota Beifeng. Liu Feng di sini disambut dengan paman Niu Ben, Ani dan juga Nir. Maaf sudah membuatmu khawatir. Paman Niu segera memanggil Niu Bu dan Niu Niu karena pertempuran akan segera dimulai. Kota Xiang dan kota Beifeng telah membentuk aliansi, akan bekerja sama untuk melawan pencuri berkuda yang dipimpin oleh Baron Omar. Ingat itu, kali ini kita akan membasmi pencuri berkuda sampai ke akar-akarnya. Ingat itu. Lalu dari luar Vija pun di sini mendengar perkataan Liu Feng. Kita harus menemukan cara untuk mengetahui kekuatan kesatria Baron Omar itu. Vija pun mendengar hal itu. Hah, Baron Omar? Cara terbaik adalah bertanya kepada seseorang di kota Xiang yang akrab dengan Omar. Misalnya Vija, kata paman Niu Ben. Tidak boleh. Kita tidak boleh menanyakan hal ini kepadanya. Apakah dia tidak mempercayaiku? Kata Vija. Lalu terdengarlah suara Liu Feng. Vija baru saja keluar dari kota 5. Aku tidak ingin menanyakan sesuatu yang menyakitkan baginya. Vija berpikir, dia peduli denganku. Kenapa? Lalu Vija masuk ke kantor Liu Feng. Ini aku, Tuan Liu Feng, Vija. Akan aku lakukan. Aku bisa membantu kalian. Tenang saja. Lalu Vija menceritakan soal perihal Baron Omar yang dia ketahui. Baron Omar adalah orang yang kejam dan suka membunuh orang-orang dengan suasana hati yang busuk. Dalam rumor, ia bahkan membawa kesatria untuk memburu penduduk desa di bawah kekuasaannya sebagai ajang pelatihan mereka. Dan ketika dia membunuh para warga sipil, dia pun hanya bisa tertawa. Tetapi Baron Omar adalah orang yang kuat, mudah marah, dan sulit untuk dihadapi. Dan banyak orang yang membencinya, lalu ingin membunuhnya. Tetapi ada hal yang paling mengejutkan lagi. Orang yang di sampingnya adalah kesatria kerajaan yang dikirim oleh ayahnya Omar, yaitu adalah Grey. Dia adalah kesatria yang melindungi Baron Omar, Grey. Lalu kita beralih scene ke Baron Omar. Lapor Tuan Omar, berita dari dalam kota Beifeng. Liu Feng dari kota Xiang mengunjungi kota Beifeng 3 hari yang lalu. Ini bisnis makananku, dan aku akan mendapatkan emas. Dan ada hal mengejutkanku, ada surat palsu. Liu Feng rupanya masih hidup. Beraninya kau membohongiku, Liu Feng. Telah menipuku. Dan mari kita kembali dan lakukan penyerangan ke kota Beifeng. Bagaimanapun, mereka semua iblis. Lalu Vija di sini menangis di pelukan Mina. Liu Feng berkata, Vija, yakinlah kami akan membantumu membalas dendam, Vija. Terima kasih Tuan. Lalu kita diperlihatkan salah satu anak buahnya Omar. Jika kalian malas, aku akan mencabuk kalian. Terlihat di sini ras sapi. Dia adalah pekerja budak Lord Omar. Santai dong bos, kau tahu tidak? Kayu ini berat. Cepat, jangan malas. Hei, para budak, ras hewan. Lalu ada yang terjatuh ras hewan, anak kecil, yaitu ras panda. Kia, hei kau. Apa kau tidak memiliki mata? Cepat ambil kembali kayu-kayu itu ya. Lalu ras hewan yang lain pun geram melihat hal itu. Hei, apa yang kalian lihat? Kalian hanyalah sekelompok ras hewan yang rendahan. Bagaimana jika aku membunuhnya? Lalu orang tersebut pun kena pukul kayu oleh ras sapi. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Setelah itu orang tersebut berkata, Budak bau kamu. Maaf, aku tidak melihatmu. Sialan. Lalu prajurit Omar yang lainnya dari kejauhan berkata, Hei, sebelah sana, apa yang kamu lakukan? Baron Omar akan pergi dalam 2 hari. Cepat selesaikan tugas ini. Lalu si ras sapi ini berkata kepada anak kecil, apakah kamu baik-baik saja? Berhati-hatilah di masa depan, karena manusia itu sangat jahat kepada kita, kaum ras hewan. Apakah kita selalu melakukan ini?
Apa yang kamu takutkan? Hanya saja jangan pernah menyerah. Selalu ada kesempatan untuk melarikan diri. Semangat ya. Lalu setelah itu kita diperlihatkan di 2 hari kemudian. Itu adalah Lord Omar yang ingin menjajah kota Beveng dan menaklukkannya. Lord Omar di sini berkata, semuanya, ayo kita taklukkan kota Beveng. Di sisi lain, pencuri berkuda itu merampok makanan kita dan telah membunuh orang-orang yang kita cintai. Terdapat Liu Feng yang mengatakan suatu hal di kota Xiang. Sekarang kita saatnya melawan mereka semua. Rekan-rekan prajurit, ambil pedang di pinggangmu dan angkat pedang itu ke tanganmu. Lalu lindungi orang yang kita cintai dan berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhir. Lalu terlihat Liu Feng yang sudah menaiki kuda. Para tentara yang terhormat, kota Xiang. Tujuan kita menuju ke kota Beveng. Maju semuanya. Kastil kota Beveng. Kita diperlihatkan di sini Liu Feng yang sudah datang ke tempat kota Beveng. Baron Liu Feng, kamu akhirnya di sini. Aku telah memerintahkan tentara untuk menyergap di luar kota untuk menjamin bahwa Omar tidak akan pernah kemari. Lalu prajurit Liu Feng pun memberitahu kabar. Gawat, yang mulia gawat. Kami telah menemukan para pencuri berkuda berjarak 5 km dari kota Beveng. Apa? Dan orang yang dicurigai sebagai Baron Omar, dia memimpin pasukan. Bagaimana bisa? Ini 3 hari lebih cepat dari yang rencana mereka. Mungkinkah berita aliansi kita bocor? Jadi bagaimana sekarang? Tidak ada cara untuk menyergap. Apakah kita akan mati, Baron Liu Feng? Omar ingin membunuhmu dengan nama sebagai pencuri berkuda. Dan kemudian menggunakan identitas seseorang bangsawan untuk sepenuhnya menaklukkan kota Beveng ke tangannya. Tetapi aku akan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa mendekati gerbang. Tenang saja, Lord Sky. Lalu terlihat gerbang kota Beveng. Di sini gerbang tersebut sepi sunyi. Tetapi beberapa saat kemudian terdapat pencuri kuda. Bunuh! Mereka yang berhasil menerobos gerbang Beveng akan mendapatkan hadiah besar. Panah pun diluncurkan dari dalam kota Beveng. Beberapa prajurit berkuda di sini terbunuh oleh panah Liu Feng. Liu Feng memimpin prajurit panah tersebut. Tim kedua, panah lagi, cepat! Lalu Baron Omar terlihat dari kejauhan. Liu Feng ini benar-benar sudah menyiapkan rencana. Tapi bagaimana dengan perintahkan mereka untuk mundur? Lalu pakai ras hewan sebagai tamengnya. Laksanakan, Tuan Omar. Lalu terlihat di sini ras hewan pun dikumpulkan. Tuan Omar telah memerintahkan memberi kalian kesempatan untuk membuat prestasi. Kalian semua pergi untuk menyerang gerbang Beveng. Lalu tugas kalian selesai dan akan mendapatkan hadiah. Cepatlah pergi. Biarkan aku membantumu. Terlihat prajurit Omar memenggal salah satu kepala ras hewan. Ras hewan yang lain pun di sini ketakutan. Semua ras hewan cepatlah bergegas untuk maju. Jika tidak, ingin dibunuh olehku. Lalu Liu Feng melihat hal tersebut. Sepertinya pencuri berkuda melakukan serangan kedua. Bersiaplah untuk memanah. Siap pemanah. Lalu panah itu pun diterjunkan dari atas. Dihujani banyak panah ras hewan tersebut. Hahaha. Benar. Itu dia, biarkan para ras hewan yang rendahan itu maju sebagai tameng. Pemikiran strategi dari kesatria kerajaan memang yang sangat terbaik. Selama kamu memenangkan kota Beveng, upaya pertama yang harus kulakukan adalah membuat ketenaran. Dan aku akan berdiri berjaya di masa depan. Terlihat beberapa ras hewan yang menerobos gerbang Beveng mati. Terlihat banyak sekali yang meninggal. Terlihat juga ada ras hewan domba. Di sini dia malah menggendong anak kecil panda sebagai tamengnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Maaf, aku tidak ingin mati. Lalu ras hewan sapi di sini membantu anak kecil tersebut. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin. Lalu panah pun tercancap di jantungnya. Dia seketika pun meninggal. Lalu ras sapi itu berkata kepada ras panda kecil, ingat ini. Bahkan para ras hewan ada sebagian yang tidak bisa dipercayai. Ingat itu di masa depan. Mina pun melihat kejadian tersebut. Mina berkata, hah? Tunggu, Tuan. Mereka bukan pencuri berkuda. Mereka semua adalah ras hewan.
Sialan, mereka bahkan menggunakan ras hewan sebagai tameng. Lalu di sini terlihat prajurit dari Liu Feng maju dan keluar. Kita mendapatkan perintah dari Yang Mulia Liu Feng. Kalahkan para pencuri berkuda. Kesatria mereka keluar, pasti mereka kehabisan panah. Lalu terlihat di sini perang pun terjadi. Tidak bagus, formasi kami hancur. Ras hewan itu pun menerobos pasukan Liu Feng dan formasi mereka pun hancur. Dan tidak sedikit juga, banyak sekali prajurit berkuda yang menyamar sebagai ras hewan dan memukul langsung para prajurit Liu Feng. Bunuh mereka semua, bunuh! Ya, bunuh! Terlihat perang pun sudah terjadi. Tetapi militer Liu Feng berkata lain. Semua orang mundur! Lalu mereka semua pun mundur ke belakang, tetapi diikuti oleh para prajurit berkuda. Lalu para prajurit berkuda pun di sini tegang. Hah? Ini adalah jebakan ya? Lalu terlihatlah ras hewan itu sudah sampai ke dalam kota Befeng. Tetapi para prajurit berkuda pun di sini terjebak oleh mereka, militer dari Liu Feng. Terlihat Liu Feng pun di sini berdiri di depan mereka. Setelah itu Liu Feng berkata, "Bunuh para pencuri berkuda itu dan lalu tutup pintunya." Seketika para prajurit berkuda itu banyak yang terbunuh oleh panah dan juga tertusuk pedang. Lalu di sini terlihat ras hewan. Semuanya mati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan dibunuh seperti mereka? Lalu mereka mencium bau yang enak. Sangat harum. Bau apa ini? Liu Feng berkata, "Yakinlah, aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa makan bubur beras yang kami sediakan. Setelah selesai, kamu bisa pergi jika mau. Atau kalian bisa tinggal jika mau. Dan sekarang kalian bebas." Lalu ras hewan di sini pun berlarian untuk memakan bubur tersebut. Lalu Liu Feng diberitahu oleh prajurit yang lain. "Liu Feng, Tuan Liu Feng, utara, pintu samping kota Befeng diterobos. Pencuri berkuda yang dipimpin oleh Omar bergerak maju menuju kota utama kota Befeng." Apa? Sialan, ternyata ini adalah jebakan Omar. Dia menargetkan kastil Befeng. Terlihat di sini Omar dengan beberapa para prajuritnya langsung menuju ke kota Befengnya langsung. Baron Liu Feng pasti tidak pernah berpikir bahwa para ras hewan hanyalah umpan. Berkendara kecepatan penuh, kita akan menuju ke kastil Befeng. Bunuh saja penguasa kota Befeng. Atas nama pencuri berkuda, Befeng akan menjadi milik Baron Omar. Setelah itu Liu Feng berkata di sini, "Sepertinya aku telah meremehkan Baron Omar ini. Tuan, apa perintahmu?" "Pasukan-pasukan elitku, pergilah ke kastil secepat mungkin untuk melindungi Yang Mulia kota Befeng." Terlihat kastil kota Befeng. Ada Lord Tori dan juga Lord Sky di sini ayahnya. Mereka melihat pasukan kuda. Itu gerombolan itu. Pasukan kuda, pencuri berkuda Omar. Kenapa mereka datang ke sini? Cepat tutup pintunya, jangan biarkan mereka masuk. Lalu terlihatlah panah yang sangat banyak menghujani pencuri berkuda tersebut. Itu adalah Liu Feng. Liu Feng datang untuk menyelamatkan kita. Liu Feng memakai sihirnya di pedangnya, lalu menyabet semua pasukan Omar di sana. Liu Feng pun jantungnya berdetak. Tanda dari ada pasukan Omar yang mau menerkam dia. Lalu Liu Feng pun dengan sigapnya langsung bisa memblok serangannya. Lalu terlihat juga Liu Feng di sini memerintahkan pasukan besinya dia untuk menyerang pasukan Lord Omar. Lord Omar di sini senyum. "Apakah kamu Liu Feng? Benar saja, kau lebih kuat dari yang kuduga, Liu Feng. Kamu pencuri berkuda, beraninya menyelinap ke kastil Baron kota Befeng. Aku akan menghukum matimu ya." Lalu Lord Omar di sini berpikir, "Oh, betapa bencinya Liu Feng kepadaku dan ingin membunuhku sebagai pencuri berkuda. Sayang sekali, kamu hanya membawa sedikit pasukan elit. Bahkan jika kamu melawan kami, kau tidak akan bisa menang melawan kami karena pasukan kesatriaku banyak sekali." Terlihat di sini pencuri berkuda melawan pasukan Liu Feng. Perang asli pun terjadi. Lalu kita dialihkan ke scene ras hewan yang telah memakan beras dari Liu Feng. Pemilik kota Xiang tampaknya berperang dengan Baron Omar ya.
Pemilik kota itu hanya membawa 50 atau 40 orang. Tidaknya ada 400 orang di Baron Omar. Bisakah pemilik kota Xiang menang? Lalu kata kakek-kakek di sini Rasewan, untuk kami, ayo segera meninggalkan tempat ini. Jika Baron Omar menaklukkan kota Befeng, kita akan diperbudak lagi. Lalu semua Rasewan pun di sini kabur dari kota Befeng. Dan terlihatlah Rasapi di sini yang telah makan banyak banget sup bubur. Lalu kita dialihkan lagi scene Liu Feng yang membantai seluruh pasukan Omar. Lalu terlihat juga di sini Mina berkata, "Yang mulia, jika kamu melanjutkan cara ini, semua orang tidak akan bertahan yang mulia. Pasukan kita terlalu sedikit." Lalu datanglah Lord Sky dan juga Lord Tori. "Baron Liu Feng, kami di sini untuk membantumu." Tapi dia langsung balik badan dong gara-gara melihat pasukan Baron Omar yang banyak. "Wow, maaf ya, kita tidak bisa menaklukkannya." Liu Feng berkata, "Terlalu lemah kamu, gimana sih?" Tetapi di balik asap pasir yang mengepul itu terdapat suara. "Hehehe, aku sudah makan dan minum. Saatnya membantu mereka." Itu adalah ras hewan sapi. Ras hewan sapi itu dengan mudahnya mengangkat batang pohon dan memutar-mutarnya. Hingga para prajurit Baron Omar pun kalah semua dan terlempar. Liu Feng melihat hal itu pun tersenyum. "Kesempatan bagus. Mina, ikuti aku. Kita harus mengalahkan pimpinannya terlebih dahulu." Tetapi di sini terlihat Liu Feng dan juga Mina tidak bisa mencapai Baron Omar. Ada anak buah Baron Omar yang menyelaknya. Itu adalah Grey. Dia adalah kesatria kerajaan yang dikatakan Vija. "Tuan, pergi dan kalahkan Omar. Serahkan dia padaku di sini." "Baiklah Mina, berhati-hatilah," kata Liu Feng. Lalu terlihat Liu Feng main kejar-kejaran bersama Lord Omar. "Hehehe, tangkap aku Liu Feng." Tapi di sini Lord Omar langsung membalikkan badannya dan menusuk Liu Feng. Untung saja Liu Feng di sini bisa salto. Hahaha, kita para bangsawan telah mahir dalam ilmu pedang sejak kecil. Lalu di sini terlihat Lord Omar menusukkan pedangnya lagi. Tetapi Liu Feng yang memakai sihirnya bisa melihat pergerakannya dan juga bisa menghindarinya dengan mudah. Omar pun berpikir, "Apa? Tidak mungkin." Liu Feng langsung segera memukul leher Omar hingga terjatuh ke tanah. Bahkan topeng Omar pun lepas dari kepalanya. "Aku tahu kamu Omar. Kamu selama ini menyembunyikan identitasmu ya." Lalu Liu Feng dikejutkan dengan Grey. Di sini Grey adalah pasukan kerajaan pelindung Lord Omar. Lalu Liu Feng pun di sini terkejut. "Tunggu, di mana Mina? Bukankah Mina melawan Grey?" "Tidak." Tapi di sini Grey tidak memberi kesempatan bernafas untuk Liu Feng. Bahkan terlihat Liu Feng dan juga Grey di sini beradu pedang. Mereka berdua sama kuatnya. Tetapi di sini Grey bisa menebas Liu Feng dan pipi Liu Feng berdarah. Terlihat kemampuan Grey di atasnya Liu Feng sedikit. Di sini hewan ras sapi itu pun kesal. Sial, mereka tambah banyak yang datang. Sangat menyebalkan. Lalu membuka bajunya dan marah. Ternyata ras sapi tersebut adalah seorang wanita. Dia memakai kekuatan penuhnya untuk menghabisi prajurit Omar. Di sisi lain, Liu Feng melawan Grey kesusahan. Meskipun dia dapat memprediksi pergerakan, dia hanya bisa bertahan karena tugas dia melindungi Omar. Menarik, di daerah barat ini ada seorang yang bisa menandingi pergerakanku, kata Grey. Lalu dari belakang Grey terdapat ras sapi tersebut. Di sini ras sapi tersebut memakai batang pohon, tetapi Grey bisa menghindarinya. Lalu Liu Feng pun kaget. "Hah? Dia kuat sekali, dia seorang perempuan." Lalu terlihat di sini ras sapi tersebut ingin memukul. "Kui, kemari!" Lalu pukulannya pun memukul tanah hingga tanah itu pun hancur. Kuat sekali. Lalu Grey di sini berkata dalam hatinya, "Ras hewan ini tidak bisa bertarung lagi." Lalu Grey pun berkata, "Nama kalian siapa? Panggil saja aku ras hewan sapi. Dan aku Liu Feng, pemilik kota Xiang." "Oh, menarik. Tidak heran dia mengirimku ke barat yang tandus ini. Ingat wajahku dengan baik." Dia membuka topengnya. "Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ingat baik-baik." Lalu dia pun pergi meninggalkan Lord Omar. "Grey, apa yang kamu lakukan? Bunuh mereka semua."
Kamu adalah seorang kesatria kerajaan yang dikirim oleh ayahku untuk melindungi kerajaanku. Kamu harus mematuhi perintahku, Grey. Grey pun di sini berkata, mematuhi? Jika bukan karena menyembunyikan identitas, pembunuhan pertamaku akan tidak kompeten. Grey pun meninggalkan Baron Omar. Ayah aku adalah Earl of Play. Tunggu, kamu tidak bisa pergi. Aku akan mati jika kau meninggalkanku. Dan di sini terlihat Baron Omar yang kejang-kejang ketakutan. Mustahil, aku adalah putra Earl Play. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakitiku. Lalu seketika Liu Feng menonjok mukanya hingga pingsan. Bisa tuh, tangkap dia dan hentikan semua pencuri berkuda. Mina, semoga kau tidak mengalami luka serius, pikir Liu Feng yang ingin melihat kondisi Mina. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kalian yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Sampai jumpa, kita bertemu di next video. Bye bye semuanya. Dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.